Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Tidak terasa, kita sudah menginjak di bulan pertama. Pada hari ini, Kamis 1 Mei 2025, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di mimbar gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung bersama saya, Dwi Yatni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya terberkati oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa dan pelanggaran telah menyebabkan manusia mengalami kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Perbedaan antara satu orang berdosa dengan yang lainnya hanya dalam proses pembungkusannya saja. Dosa menyebabkan kematian. Namun, mengapa manusia mau hidup dalam dosa? Dari penjelasan Rasul Paulus, kita dapat melihat 5 aspek yang menyebabkan manusia hidup di dalam dosa, yaitu gaya hidup masa kini yang didasarkan pada patokan-patokan dan penilaian duniawi. Kedua, diperintahkan oleh roh-roh jahat penguasa kerajaan angkasa. Ketiga, mendurhakakan terhadap Allah. Keempat, dikuasai hawa nafsu, daging, dan yang kelima, selalu ingin memenuhi kehendak dan pikiran manusia lama. Dahulu kita telah mati karena dosa kita. Tetapi sekarang kita hidup karena anugerah Allah. Dahulu kita mati karena dosa dan pelanggaran, dan seharusnya dimurkai. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat-Nya oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus.
Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kita dapat belajar untuk memahami dasar, pengalaman, dan tujuan hidup dalam anugerah Allah. Yang pertama, dasar hidup dalam anugerah adalah kasih Allah. Karena kasih-Nya, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia melalui kematiannya di kayu salib. Karya keselamatannya telah digenapi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, serta bersyukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pengalaman hidup karena anugerah. Kita yang dahulu mati karena dosa, kini telah dibangkitkan bersama Kristus. Dalam anugerah Allah, sekarang kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan memiliki pengharapan untuk duduk bersama dengan Dia di surga. Yang ketiga, tujuan hidup dalam anugerah. Allah memberikan kepada kita hidup karena anugerah-Nya untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, agar jangan ada orang yang memegahkan diri, melainkan dapat melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Sebagai ungkapan kasih dan syukur kepadanya, hendaklah kita semakin giat melakukan pekerjaan baik untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, anugerah adalah karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai wujud kasih-Nya yang tak terbatas. Ini adalah hadiah tanpa pamrih yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati-Nya kepada kita. Pengampunan adalah cerminan dari kasih Allah yang mendalam. Dalam pengampunan-Nya, Allah menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan untuk memulai lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ini adalah tanda nyata tentang kerelaan Allah untuk mengasihi kita, meskipun kelemahan dan kesalahan kita. Kita tidak dapat mengusahakan keselamatan kita sendiri. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dengan tegas mengingatkan kepada kita semuanya bahwa keselamatan kita adalah hasil anugerah Allah melalui iman. Kata kunci usahamu mengacu pada upaya manusia yang tidak dapat membawa keselamatan. Kasih karunia Allah adalah dasar dari keselamatan kita. Ini adalah wujud kasih Allah yang memungkinkan kita untuk diselamatkan melalui iman. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata kunci menyelamatkan menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah membawa kita keluar dari kegelapan dosa ke dalam terang keselamatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menghayati anugerah dan pengampunan Allah dengan hati yang tulus. Kita tidak dapat memperolehnya dengan usaha atau perbuatan kita sendiri, tetapi melalui iman dan kerendahan hati kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita hidup dalam sukacita akan kasih karunia Allah yang mengubah hidup kita.
dan membagikan anugerah dan pengampunan tersebut kepada sesama kita. Semoga kita senantiasa menghargai keindahan kasih Allah dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah berkat firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Mari kita mengaminkan dalam doa. Sungguh teramat indah kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati berkat pengampunan-Mu yang luar biasa terhadap kami, berkat keselamatan, berkat kesehatan yang telah kami rasakan sampai pada hari ini. Puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, Kau telah nyatakan kepada kami semuanya berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam kami mengalami kesesakan, mengalami sakit yang sampai hari ini Tuhan, untuk kami alami, kami tetap belajar bersyukur karena pengorbanan Tuhan di kayu salib telah memberikan kebebasan dan kesembuhan kepada kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah pilih, Kau jamah satu persatu saudara-saudara kami yang sakit sampai pada hari ini di dalam kelemahan tubuhnya. Kau hibur saudara-saudara kami yang merasa terbeban dalam hidupnya. Tuhan, kami ingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Kau telah mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini menebus dosa kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengangkat kami, Engkau telah menghapuskan segala dosa kami, Engkau telah memberikan sukacita dalam hidup kami, di dalam mengiring-Mu, di dalam menjalani hidup kami, bersama iman kami yang teguh dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami hari ini, dari pagi ini hingga malam nanti. Tuhan yang sudah pimpin kami. Kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang ada di depan kami untuk kami dapat rasakan bersama, nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, dan shalom, gemar, tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.